Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rangga Aditya Fasya dengan NPM 014 dari kelas A Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video. Nah, yang dimana tugas video ini tugas akhir ataupun ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Operasional 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kasus yang ketiga, yakni Garmen Style menyambut lonjakan pesanan akhir tahun. Nah, lanjut saja. Nah, di sini ada definisi garmen. Ya, kalian pasti sudah tidak asing dengan garmen ya. Nah, di sini garmen itu istilah yang merujuk pada pakaian jadi atau produk tekstil yang telah selesai diproduksi dan siap untuk digunakan atau dijual. Industri garmen sendiri berfokus pada proses pengolahan bahan baku kain menjadi pakaian jadi dalam skala besar, mencakup tahapan mulai dari desain, pemotongan kain, penjahitan, hingga pemeriksaan kualitas dan pengepakan produk akhir. Latar belakang dari industri garmen di Tasikmalaya didukung oleh banyak usaha kecil dan menengah serta pabrik-pabrik yang memiliki kemampuan produksi massal dan fleksibilitas yang tinggi. Hal ini menjadikan Garmen Style dan perusahaan sejenis mampu bersaing di pasar lokal maupun ekspor dengan produk yang beragam dengan kualitas yang terjaga. Nah, selain itu, lowongan kerja di bidang garmen di Tasikmalaya juga cukup banyak, menunjukkan aktivitas industri yang cukup dinamis dan berkembang lumayan pesat. Nah, secara singkat, Garmen Style adalah bagian dari ekosistem industri garmen Tasikmalaya yang berfokus pada produksi pakaian jadi dengan kapasitas tinggi dan kemampuan memenuhi lonjakan pesanan musiman melalui berbagai strategi produksi dan manajemen sumber daya. Nah, pasti ya menjelang musim sekolah atau bulan Ramadan nih, Tasik Tasik Style ini menghadapi lonjakan pesanan yang signifikan yang menuntut perencanaan kapasitas produksi yang matang. Nah, lonjakan ini dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, penurunan kualitas, dan peningkatan biaya. Nah, teman-teman sendiri pasti pernah merasakan ya. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuannya sendiri yang pertama ada memahami pentingnya perencanaan agregat dalam menghadapi lonjakan pesanan musiman. Nah, di sini itu agar perusahaan dapat mengelola kapasitas produksi secara efektif dan efisien. Yang kedua ada menganalisis berbagai opsi strategi kapasitas. Nah, itu seperti menambah lembur, merekrut tenaga kerja kontrak, dan bekerja sama dengan vendor luar untuk menentukan solusi yang terbaik bagi garmen tekstil tersebut. Nah, yang selanjutnya ada mengidentifikasi risiko yang mungkin bisa terjadi jika perencanaan kapasitas tidak dilakukan secara agregat, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi dan menghindari dampak negatif terhadap operasional dan kualitas produk. Yang terakhir, ada memberikan rekomendasi strategi yang tepat. Nah, di sini tuh memberikan rekomendasi strategi yang tepat untuk membantu Tasik Style ini memenuhi lonjakan pesanan tersebut dengan menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada pentingnya perencanaan agregat. Nah, optimalisasi sumber daya di sini memastikan penggunaan sumber daya yakni termasuk tenaga kerja, mesin, bahan baku yang efisien. Yang kedua ada pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya itu meminimalkan biaya produksi dengan menghindari kekurangan atau kelebihan kapasitas dalam produksi. Nah, yang ketiga ada pemenuhan permintaan. Pemenuhan permintaan ini memastikan pesanan terpenuhi tepat waktu, menjaga kepuasan pelanggan juga. Nah, yang terakhir ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dengan memberikan dasar yang kuat untuk memilih strategi yang paling sesuai, termasuk lembur, tenaga kerja, tenaga kontrak,
atau subkontrak. Ini harus mengambil keputusan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada opsi menghadapi lonjakan pesanan. Kombinasi antara menambah lembur dan merekrut tenaga kerja kontrak. Nah, saya merekomendasikan kombinasi antara menambah lembur dan merekrut tenaga kerja kontrak. Nah, lembur sendiri memungkinkan garmen Tasik yang di Tasik ini memaksimalkan penggunaan tenaga kerja yang sudah ada dan mengurangi biaya rekrutmen. Nah, tenaga kontrak memberikan fleksibilitas untuk menambah kapasitas produksi sesuai kebutuhan musiman tanpa menambah beban biaya jangka panjang. Nah, subkontrak dapat digunakan sebagai opsi tambahan jika kapasitas internal tidak mencukupi, tetapi harus dengan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan standar produk tetap terjaga. Nah, yang selanjutnya yaitu resiko perusahaan tanpa perencanaan agregat, teman-teman. Nah, di sini tuh ada keterlambatan pesanan, biaya produksi meningkat, kualitas produk menurun. Yang terakhir ada kehilangan peluang pasar. Nah, keterlambatan pesanan sendiri itu seperti tidak mampu memenuhi pesanan tepat waktu dan menurunkan kepuasan pelanggan itu sendiri. Biaya produksi meningkat, di sini penggunaan sumber daya yang tidak efisien, biaya lembur berlebihan, dan biaya penyimpanan meningkat. Kualitas produk menurun, itu tekanan produksi yang tinggi dapat menurunkan kualitas produk. Dan yang terakhir, kehilangan peluang pasar. Nah, bisa juga termasuk kehilangan pelanggan yang beralih ke kompetitor karena ketidakmampuan memenuhi permintaan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, garmen Tasik Style perlu perencanaan kapasitas yang baik untuk menghadapi lonjakan pesanan saat musim sekolah dan musim Ramadan pasti pesanan melonjak pesat. Nah, perencanaan agregat membantu mengoptimalkan sumber daya, mengendalikan biaya, dan memastikan pesanan selesai tepat waktu dan kualitas tetap terjaga. Nah, kombinasi menambah lembur dan merekrut tenaga kerja kontrak adalah strategi terbaik untuk menjaga fleksibilitas dan efisiensi. Tanpa perencanaan yang tepat, perusahaan berisiko mengalami keterlambatan, biaya tinggi, dan kehilangan pelanggan. Mungkin sekian pematerian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya juga masih harus banyak belajar. Semoga pematerian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.